Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Setelah kemarin kita 3 kali ngomongin kendaraan, kali ini kita akan bicara rumah ya. Rumah dalam mindset orang dulu dengan sekarang itu berbeda. Ketika disebut rumah atau orang ingin memiliki rumah, kalau orang dulu yang terpikir adalah lokasi, adalah lahan, adalah pekarangan. Sedangkan bangunan itu hanya bagian daripada pekarangan itu. Jadi rumah bagi orang dulu adalah ya ada bangunan yang berisi yang merupakan ruangan, kemudian ada sekitar bangunan. Berbedalah sekarang ketika disebut kata rumah atau orang ingin memiliki rumah, yang terbayang adalah bangunannya. Karena banyak sekali saat ini rumah yang satu petak lahan itu dibangun bangunan semuanya sehingga tidak memiliki area terbuka sedikit pun. Bahkan lagi ada lagi rumah yang dipahami hanya sebagai ruangan. Ya, ini contohnya rumah susun, kondominium maupun apartemen. Rumah itu tidak menginjak pada tanah, melainkan ya satu ruangan di gedung yang tinggi. Nah, dari nalar pikir yang dua macam ini tentu saja akan memberikan dampak yang berbeda pula bagi lingkungan. Sekarang kita coba bahas yang pertama ya. Untuk nalar pikir, untuk mindset rumah bagi orang zaman dulu di masa tradisional. Karena rumah itu merupakan lahan yang di situ ada bangunannya, sehingga yang menjadi kepedulian dia, yang menjadi pikiran dia, dan yang dirawat oleh dia adalah ya rumah di dalamnya itu, luar rumah, dan seluas pekarangannya itu. Dan komponennya juga lebih beragam. Ya, ini nggak cuma komponen perabot rumah, melainkan juga ada lahan tanah terbuka sebagai resapan air, ada pohon, ada tanam-tanaman, ada juga binatang ternak mungkin, ada juga tempat untuk membuang sampah. Berbedalah dengan yang rumah modern. Di sana karena mungkin tidak ada lahan terbuka, sehingga komponen-komponen yang saya sebutkan tadi tidak ada di sana. Dari keberagaman komponen ini saja sudah berbeda dampaknya bagi lingkungan. Sekarang tentang pola hidupnya. Pola hidup kalau orang zaman dulu di rumahnya itu mereka masih memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumahnya atau pekarangan itu untuk menanam tanaman pangan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Energi mereka masih bisa menggunakan ranting atau dahan pohon yang ada di pekarangannya itu untuk memasak misalnya. Berbedalah sekarang orang modern dengan pola hidup modern yang industrialis membuat mereka memiliki pola konsumsi yang ambil, pakai, buang. Artinya adalah kita mengambil dari luar resource yang kita butuhkan, entah itu bahan pangan, energi, kita beli. Setelah dibeli, kita pakai di rumah, yang tentu saja ada bagian tertentu yang tidak kita pakai. Contohnya adalah kemasannya yang paling banyak. Kemasan atau juga bagian-bagian lain yang tidak terpakai. Dari misalnya pangan, misalnya sayuran, nanti ada tangkainya yang tidak terpakai. Itu kemudian kita buang.
kita taruh di luar di luar area rumah tersebut. Bisa jadi sampah yang dihasilkan ini nanti juga terkelola oleh pemerintah setempat, atau bisa jadi tidak terkelola. Sekarang faktanya banyak di area-area pinggiran kota yang di sana banyak perumahan-perumahan baru, di pinggir-pinggir jalannya itu banyak sekali, dan juga di sungai yang ada di sekitar sana ya, ada jembatan di sana. Biasanya itu di mana-mana saya temukan itu ada sampah yang sengaja dibuang. Bukan yang buang itu orang lewat sekedar membuang bungkus rokok, tetapi memang udah disiapkan bahwa dari rumah untuk dibuang di sana. Nah, berbedalah dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu memiliki satu lokasi tempat sampah pribadi yang disebut sebagai loangan atau pawuhan, yang mana itu lahan terbuka yang dilobangi sekitar 1 kali 1 kali 1 meter. Di sana dipakai untuk menempatkan sampah, yang mana sampah zaman dulu itu ya sampah organik, bukan sampah anorganik. Sehingga sampah yang dibuang di sana nanti di kemudian hari akan terurai, yang bisa diambil untuk memupuk tanaman-tanaman mereka, atau ditimbun begitu saja menyuburkan lahan di sekitar itu secara otomatis. Nah, dari pola hidup ini juga kemudian rumah zaman dulu dan rumah zaman sekarang memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Kemudian sekarang pembangunannya. Rumah zaman dulu itu materialnya kebanyakan adalah material-material lokal yang berkelanjutan. Yaitu contohnya ada kayu, ada bambu, atapnya pakai genteng tanah liat, bagian alas-alas bawahnya yang disebut ompak itu terbuat dari terbuat dari batu, yang itu semuanya bisa didapat dari tidak jauh dari lokasi tersebut. Atapnya dari kayu, dari bambu. Kemudian penggunaan paku pun juga tidak banyak. Contohnya di rumah tradisional, rumah limasan, joglo, rumah sinom yang ada di Jawa itu penggunaan pakunya tidak banyak, karena di sana karena konstruksi dari rumah itu rangka-rangkanya itu menggunakan sistem kenok-kenok gitu. Kemudian untuk pasak-pasaknya menggunakan pasak bambu. Yang rumah itu sifatnya knockdown, yang tidak permanen di situ. Lantainya tidak diplester, hanya tanah, kemudian hanya dilapisi dengan anyaman bambu yang disebut kepang ataupun tabak. Sehingga ketika lahan itu sudah tidak digendaki sebagai rumah lagi, itu rumahnya bisa dipindah, bisa dijual hanya bangunannya saja. Dan di lahan itu tidak tersisa puing-puing bangunan yang bisa langsung dijadikan lahan tanam atau ditanami pepohonan, atau kalau dibiarkan terbuka bisa menjadi area resapan air dengan sendirinya. Kalau rumah modern itu materialnya kebanyakan saat ini sudah menggunakan material yang sintetis, material yang industrialis. Kayu sudah tergantikan oleh bahan-bahan yang lain. Genteng dari tanah liat sudah tergantikan yang dari PVC dan lain sebagainya. Jadi dalam proses pembuatannya saja itu pasti menimbulkan sampah anorganik yang tidak sedikit, rumah kecil sekalipun. Dan pada faktanya para pemborong, para kontraktor maupun tukang-tukang bangunan itu juga tidak menempatkan sampah-sampah itu pada tempatnya, tidak terkelola dengan baik. Pemilik rumahnya pun sama. Jadi biasanya di rumah-rumah perumahan-perumahan, di rumah-rumah baru saat ini, di sekitar situ
hampir bisa dipastikan di tepi jalan atau di tepi selokan itu ada timbunan material sisa bangunan bercampur baur di situ. Ada yang dari besi, ada yang PVC, ada yang sisa-sisa beton, ada juga yang gypsum dan lain sebagainya. Tercampur jadi satu gitu aja. Ada logam-logamnya, ada paku kawat-kawat yang tidak terpilah-pilah dan ya di situ aja teronggok gitu. Jadi udah beda. Nah, dari dua fenomena yang berbeda ini, saya mencoba untuk berpikir dan juga mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana agar situasi kita yang hidup di zaman modern ini, ketika memiliki rumah itu rumah tidak menjadi tidak memiliki peran yang besar bagi kerusakan lingkungan. Bagaimana caranya? Kita bisa memikirkannya sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kalau secara prinsip mungkin yang bisa kita ambil adalah kita mengadopsi paham minimalisme. Ada juga gaya hidup slow living. Nah, mungkin dua hal itu suatu saat nanti akan kita bahas juga ya. Intinya adalah pada pola hidup kita sehari-hari dalam aktivitas dalam menggunakan rumah tersebut. Demikian dulu. Semoga sudah memantik pemikiran bagi teman-teman. Mohon feedbacknya ya di kolom komentar. Nanti kita diskusikan agar memperkaya dari apa-apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.